Halo halo Aries, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kalau ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Aku mau menemani kamu dengan general reading lagi. Dan tema kita kali ini adalah yang bikin kamu bersyukur di bulan ini. Jadi ini timeless ya, kapan aja kamu nonton. Dan karena ini general reading, maka akan menarik banyak energi. Bijaklah dalam menyikapi apa yang muncul ya dari bacaan ini. Semoga yang baik-baik terwujud, dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sun, Moon, Rising, dan Venus in Aries. Apa yang bikin kamu bersyukur di bulan ini? Aku akan tarik 3 kartu ya. Yang aku rasakan Aries ini sedang powerful ya, atau sedang berusaha untuk kuat. Ada gosip, ya, kuat dalam arti menangkal semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan ya. Di sini ada Page of Cups, Imagination. Yang aku rasakan sebagian energi yang tertarik di sini adalah Aries yang lagi digosipin atau dituduh macem-macem, dan ekstrimnya mungkin di fitnah begitu ya. Tapi di sini nggak usah khawatir ya, karena sebenarnya orang-orang yang bergosip atau ngomongin kamu di belakang terutama gitu ya, mereka itu sebenarnya insecure dengan diri mereka sendiri. Jadi itu tidak ada urusannya dengan kamu sebenarnya. Itu urusan dengan diri mereka sendiri yang punya perasaan iri, rendah diri, kurang percaya diri. Intinya semuanya bermuara dan berasal dari diri sendiri. Yang bikin bersyukur zodiak Aries di bulan ini, ada movement di Chariot. Oke, di sini ya. Yang pertama aku lihat mungkin di lingkungan pekerjaan terutama, bisa juga di percintaan ya, ada sebagian di pertemanan juga. Ada orang-orang yang memang kurang menyukai kondisi kamu atau keberhasilan kamu atau apapun ya yang ada di diri kamu, tapi mereka itu jatuhnya jadi nyinyir atau ngomongin di belakang, tidak berani gitu ya untuk bicara langsung ke kamu kalau misalkan ada perlakuan kamu atau hal-hal yang mungkin kamu nggak sadari yang menyakiti mereka atau kurang enak gitu ya buat mereka. Nah, mereka ini nggak mau ngomong langsung di depan. Akhirnya mereka bergosip. Tapi kamu bersyukur ya, karena dengan adanya gosip itu, biasanya yang pertama kamu akan lebih dikenal. Kedua, pada akhirnya ya, di ujungnya itu nanti akan terbuka. Kebenaran akan terbuka. Jadi mana yang jahat, mana yang baik, itu pada akhirnya akan kelihatan. Jadi kamu akan bersyukur. Meskipun kemarin-kemarin kamu seperti udah gerah, seperti udah capek gitu ya, dan juga ingin melabrak bisa dibilang gitu ya, karena kamu itu tidak merasa seperti apa yang diomongin orang-orang, tapi nanti kamu akan bersyukur bahwa banyak juga gitu ya efek samping dalam tanda kutip dari kamu digosipin oleh mereka. Nah, di sini ya memang mereka ini hanya berasumsi ya. Hanya berdasarkan hayalan mereka, imajinasi mereka. Ada rasa iri juga tadi ya. Dan yang aku rasakan di sini sebenarnya itu adalah keinginan untuk lebih dekat dengan kamu secara terselubung ya, atau mungkin mereka belum menyadari bahwa sebenarnya mereka itu ingin bisa dinotis sama kamu, ingin bisa menjadi sahabat. Aku lihat di sini ada dolphin. Dolphin ini adalah salah satu lambang binatang yang bersahabat ya, jadi lambang persahabatan. Dan di sini ada Page of Cups. Seperti ingin menawarkan sesuatu. Bisa saja kamu mungkin tidak menyadari bahwa orang ini sebenarnya ingin bersahabat sama kamu, ingin berteman. Atau apa yang mereka tawarkan itu tidak sesuai dengan apa kebutuhan kamu atau keinginan kamu. Nah, mungkin cara penolakan kamu atau cara kamu menyikapi gitu ya kedatangan mereka membuat mereka itu kecewa dan bahkan sakit hati.
Tapi di sini pada akhirnya mereka juga kelihatannya akan menyadari bahwa di sini mungkin ada salah paham, kamu itu tidak seperti yang mereka pikir. Jadi intinya kamu itu akan bersyukur masalahnya atau gosip itu akan mereda dengan sendirinya. Nah, di percintaan ya, sebagai contoh, kalau orang membicarakan pasangan kamu yang jelek-jelek, kamu itu perlu cross check dulu. Apakah benar yang dibicarakan orang itu atau disampaikan orang itu? Perlu dilihat lebih dalam gitu ya, dan kalau perlu membuktikan dengan mata kepala sendiri, apa benar yang orang lain omongin itu? Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan orang lain membicarakan kebaikan dan kehebatan pasangan kamu, kamu juga perlu cross check. Nah, ini berlaku juga ya untuk yang masih naksir-naksiran. Kalau kamu Aries atau kamu cross watcher ya, jadi kamu punya gebetan yang Aries, ini bisa berlaku vice versa. Apapun omongan orang terhadap pasangan, gebetan, teman, atau istilahnya siapapun yang kamu sedang ada hubungan gitu ya, kamu perlu cross check. Karena yang aku lihat, kalau kamu cross check dan kamu mendalami sendiri, melihat dan membuktikan dengan mata kepala sendiri, maka kamu akan bersyukur bahwa kamu itu tidak langsung menghakimi yang pertama. Kedua, tidak salah tangkap ya, atau tidak salah persepsi. Ketiga, ya memang kenyataannya seperti itu. Jadi bukan berasal dari omongan orang atau imajinasi gitu ya. Apa yang orang inginkan dalam kehidupan kamu, dalam hubungan kamu, itu kamu akan bisa mendeteksi. Jadi misalnya orang itu ngomongin niatnya adalah untuk membuat kamu itu pisah. Atau orang lain itu ngomongin niatnya untuk mensupport kamu. Nah, kamu akan bersyukur bisa memilah-milah mana yang perlu diambil ya, mana yang perlu dijadikan pertimbangan, mana yang memang itu hanya gosip, kayak gitu. Dan bagi kamu yang sedang naksir gitu ya, atau sedang merencanakan untuk ke jenjang berikutnya, kamu akan bersyukur ya bahwa omongan orang atau gosip-gosip yang sudah berhasil kamu pilah itu akan membuat kamu bisa menentukan bagaimana ke depannya dengan pasangan kamu atau orang yang sedang kamu sukai ini. Yang aku rasakan sih akan positif ya. Jadi kalau ada omongan miring itu bisa menjadi rambu-rambu. Kalau yang jelek banget gitu ya, kamu akan move on. Artinya kamu tidak akan melanjutkan hubungan dengan pasangan kamu atau nggak akan melanjutkan suka atau naksir mendekati si gebetan. Kamu akan bisa move on dengan cepat. Dan kalau misalkan ada omongan yang baik, itu bisa menjadi semacam bahan bakar ya dalam hubungan kamu agar bisa terus maju ke depan, meraih masa depan gitu ya, membicarakan jenjang berikutnya yang artinya hubungannya itu untuk jangka panjang. Jadi itu ya yang bikin Aries bersyukur di bulan ini. Yang aku rasakan juga di sini, kalau Aries yang sedang mencari teman atau sedang membutuhkan support ya, aku lihat akan ada teman ya. Akan ada orang yang mensupport kamu, bisa jadi dari teman, yang aku lihat kemungkinan lebih muda, bisa juga dari keluarga gitu ya, yang usianya di bawah kamu, dan zodiaknya ini kemungkinan dari water element ya, water signs, Pisces, Cancer, Scorpio. Orang ini akan tulus membantu kamu. Kalaupun usianya di atas kamu, tapi ini orangnya berjiwa muda, yang aku lihat seperti itu. Nah, kalau kedekatan kalian itu menimbulkan gosip atau kamu sudah digosipin macam-macam ya sekarang, yang aku lihat kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak mendengarkan gosip miring. Karena kelihatannya orangnya tulus ya. Ini bisa teman, gebetan, atau orang yang lagi deket sama kamu gitu ya. Kelihatannya orangnya itu tidak seperti apa yang diomongin oleh pihak-pihak yang ingin membuat hubungan kamu renggang. Nah, jadi kalau kamu itu punya teman atau sedang dekat ya, atau baru berkenalan,
Sebenarnya sebagian yang aku rasakan orang ini tulus ya. Tapi tetap kamu perlu berhati-hati, perlu mendengar juga ya bisikan dari orang lain, tapi bukan berarti ditelan mentah-mentah, bukan berarti langsung 100% percaya. Jadi nanti itu kamu bisa mempertimbangkan apakah memang layak ya orang ini untuk dijadikan teman, pacar, pasangan, dan lain-lain, atau kamu tinggalin aja deh karena sudah terlalu jelek gitu ya reputasinya, atau hubungan kalian ini di mata orang itu sudah tidak baik gitu ya. Nah, kemudian kalau terkait di pekerjaan ya, yang tadi aku rasakan selain tawaran, yang aku lihat juga kamu seperti menjadi lebih yakin dengan karir yang sedang kamu jalani. Jadi kalau kamu meniti karir, kamu itu akan lebih percaya diri gitu ya untuk menyongsong naiknya jenjang karir kamu, dan sepertinya memang akan ada orang yang support ya. Jadi berbaik-baiklah dengan rekan kerja, terutama mungkin yang junior. Yang aku lihat di sini, junior ini akan lebih tulus karena kan mungkin dari segi pengalaman dia juga masih naif ya. Jadi kemungkinan kecilnya kalau junior itu nggak terlibat di office politics. Jadi kamu banyak-banyaklah bergaul dengan junior kamu, juga bertukar pikiran gitu ya, mensupport juga, karena mereka ini yang akan mendorong kamu, ibaratnya akan mengangkat kamu ke atas gitu ya, ke posisi yang lebih baik. Oke, sekarang aku mau tarik oracle advice-nya. Apa yang bikin Aries bersyukur di bulan ini? Yang aku rasakan di sini, Aries itu seperti intinya sih berada di elemennya gitu ya. Jadi maju terus pantang mundur. Terlepas dari omongan miring atau apapun ya yang berusaha menghentikan kemajuan kamu, yang berusaha menghentikan karir kamu. Yang aku lihat Aries ini akan bodo amat lah gitu ya. Memang harusnya seperti itu sih. Ya, opportunity. Jadi di sini Aries pantang mundur dan nggak usah ya terlalu mikirin apa kata orang. Kalau ada kesempatan itu segera gitu ya diambil, karena biasanya kesempatan baik itu tidak datang 2 kali. Nah, kalau memang ada omongan-omongan miring ya mengenai kesempatan tersebut, atau orang-orang yang istilahnya memberikan masukan jelek-jelek, itu sebenarnya bisa dijadikan pertimbangan. Jadi ditampung aja, tapi bukan berarti kamu itu menghilangkan atau melewatkan kesempatan. Karena di sini dari mulai tawaran gitu ya, terus ada potensi dengan gebetan tadi, ada potensi pekerjaan yang karirnya akan naik. Semuanya itu bisa kamu raih ya, dan kamu akan bersyukur bahwa kamu tidak akan salah melangkah. Jadi kamu menggunakan gosip itu sebagai pertimbangan yang pertama, kedua pijakan ya, atau semacam cambuk dalam tanda kutip, yang artinya kamu akan berusaha menjadi lebih baik lagi dan bisa menunjukkan bahwa kamu itu tidak seperti yang orang omongin kepada komunitas atau lingkungan kamu. Oke Aries, so demikian dulu reading kali ini. Semoga membantu dan sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.